Halo, Assalamualaikum sahabat semua. Kembali bersama saya, Lili Siti Khadijah. Kali ini kita akan berdiskusi mengenai program perilaku hidup bersih dan sehat di Kabupaten Karawang. Nah, untuk data kami dapatkan dari laporan teman-teman petugas Promkes di 50 puskesmas se-Kabupaten Karawang yang diambil pada akhir tahun 2021. Nah, baru di tahun 2022 inilah didapatkan gambaran tentang kondisi dan situasi program perilaku hidup bersih dan sehat di Kabupaten Karawang. Nah, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kalau kita membahas mengenai kenapa sih program PHBS itu perlu diterapkan. Jadi latar belakangnya adalah diharapkan dengan adanya program PHBS ini, masyarakat menjadi mandiri dalam menjaga, memelihara, dan meningkatkan kesehatan. Selain itu diharapkan juga ada peranan aktif masyarakat dalam mewujudkan kesehatan dirinya dan lingkungan sekitarnya. Kemudian di dalam program PHBS ini juga perlu adanya pemberdayaan masyarakat agar masyarakat itu sendiri memiliki kemampuan dalam mandiri untuk hidup sehat. Nah, program PHBS juga merupakan program integrasi yang terdiri dari program keluarga sadar gizi, kemudian juga integrasi dengan program desa dan kelurahan siaga aktif. Oke. Secara definisi, PHBS atau perilaku hidup bersih sehat itu merupakan sekumpulan perilaku yang dipraktekkan atas dasar kesadaran dan merupakan hasil pembelajaran dari seseorang, individu, atau keluarga ataupun masyarakat dengan output atau hasil yang dicapai adalah masyarakat tersebut mampu menolong dirinya sendiri atau mandiri di bidang kesehatan. Nah, kemudian di dalam program PHBS ini ada dua output yang dihasilkan. Pertama, menghasilkan rumah tangga sehat. Yang kedua, rumah tangga tidak sehat. Nah, yang dimaksud dengan rumah tangga sehat adalah di dalam satu keluarga, seluruh anggota keluarganya atau penghuninya sudah menerapkan seluruh indikator dari perilaku hidup bersih sehat dalam kehidupan sehari-hari, yaitu terdiri dari 7 indikator perilaku PHBS dan ada 3 indikator gaya hidup sehat. Nah, di dalam saat ini kita akan bahas mengenai PHBS tatanan rumah tangga, karena memang PHBS ini ada berbagai tatanan. Ada selain tatanan rumah tangga itu ada tatanan sekolah, ada tatanan fasilitas kesehatan, ada tatanan tempat kerja, dan tatanan tempat-tempat umum. Nah, di dalam klasifikasinya tadi disebutkan hasil dari pendataan ini akan menyimpulkan adanya dua, yaitu kesimpulan rumah tangga sehat dan rumah tangga tidak sehat, di mana secara umum dapat digambarkan bahwa suatu desa dikatakan dia merupakan PHBS 1 apabila jumlah atau hasil yang disimpulkan dari pendataan tersebut dihasilkan kurang dari 25% rumah tangganya sehat. Kemudian jika desa tersebut dikatakan desa PHBS 2, maka hasil yang dari pendataan itu didapatkan sampai dengan 50% rumah tangganya sehat. Selanjutnya desa yang PHBS 3 itu apabila desa tersebut memiliki 51 sampai 75% rumah tangganya sehat. Nah, dan desa PHBS yang paling baik adalah desa PHBS 4 di mana datanya menghasilkan lebih dari 75% rumah tangganya sehat. Oke. Kemudian di sini juga yang diukur dari PHBS ini ada 7 perilaku sehat. Pertama adalah bersalin ditolong oleh tenaga kesehatan. Yang kedua itu memberikan ASI eksklusif. Yang ketiga itu keluarga aktif dalam mengikuti penimbangan setiap bulan di posyandu. Yang keempat, seluruh anggota keluarga menggunakan air bersih. Yang kelima, seluruh anggota keluarga menerapkan cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Yang keenam,
semua anggota keluarga menggunakan jamban sehat, dan perilaku memeriksa jentik nyamuk agar di dalam keluarga tersebut bebas jentik. Itu adalah 7 perilaku sehat. Kemudian yang 3 gaya hidupnya, yaitu ada 3 gaya hidup yang dipraktekkan dalam keluarga. Pertama, di dalam semua anggota keluarga tidak merokok di dalam rumah. Memang indikator ini tidak saklek seperti indikator keluarga sehat ya. Kalau di keluarga sehat tidak merokok titik. Kalau di dalam PHBS itu tidak merokok di dalam rumah. Jadi anggota keluarga yang perokok tidak diperkenankan merokok di dalam rumah, bukan tidak diharuskan untuk berhenti merokok, tetapi hanya dia menghargai atau melindungi anggota keluarga lainnya untuk tidak menjadi perokok pasif. Kemudian yang kedua adalah gaya hidup yang kedua, seluruh anggota keluarga melakukan aktivitas fisik atau olahraga minimal 30 menit dalam sehari. Dan yang ketiga, gaya hidupnya yaitu di dalam keluarga selalu tersedia dan mengkonsumsi makan sayur dan buah setiap hari. Nah, untuk indikator yang pertama itu indikator persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan, di mana jika di dalam keluarga ada ibu yang akan bersalin, maka dipastikan ibunya harus bersalin ditolong oleh petugas kesehatan, baik itu bidan ataupun dokter ya. Dan capaian di Kabupaten Karawang cukup tinggi, ini berkisar di 99,35%, di mana hampir semua ibu hamil di Kabupaten Karawang melahirkan ditolong oleh petugas kesehatan. Namun ada masih beberapa kasus yang tidak ditolong oleh tenaga kesehatan, yaitu sekitar 0,65%. Tapi tetap ini juga menjadi faktor resiko terjadinya kematian ibu di Karawang. Untuk itu kami berharap seluruh petugas Promkes, teman-teman bidan juga tetap menyisir jika ada ibu-ibu hamil, pastikan untuk dibantu persalinannya oleh tenaga kesehatan. Oke, indikator yang kedua adalah ASI eksklusif, di mana ASI eksklusif adalah memberikan bayi hanya ASI saja sejak 0 bulan sampai 6 bulan, kecuali pemberian air putih saat bayi sakit untuk minum obat. Nah, di sini di Kabupaten Karawang angkanya 71,48% hasil dari data dari teman-teman petugas Promkes Kabupaten Karawang. Masih ada 28,52% bayi-bayi Kabupaten Karawang yang tidak menerima ASI eksklusif. Sedangkan ASI eksklusif adalah makanan terbaik untuk bayi pada usia 0 sampai 6 bulan. Karena salah satu kegiatan atau salah satu upaya dalam mencegah terjadinya stunting pada anak-anak adalah diawali dengan pemberian ASI eksklusif kepada bayi-bayi kita. Sehingga nutrisi yang benar-benar pas untuk bayi memang diberikan pada bayi ya. Dan ini dapat mencegah terjadinya stunting. Oke. Selanjutnya indikator yang ketiga adalah aktivitas menimbang bayi dan balita setiap bulan di Posyandu. Nah, sasaran dari kegiatan ini adalah mulai bayi 0 sampai dengan 59 bulan ya setiap bulan dan dicatat di kartu KMS. Nah, ini untuk capaiannya masih aja kita melihat yang tidak menimbang itu masih ada 13,99%. Jadi kalau kita analogikan dari 100 balita ada 13 orang yang tidak ditimbang. Nah ini kenapa sih penting ditimbang? Menimbang bayi setiap bulan di Posyandu adalah untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan bayi. Jadi ketika ada penyimpangan atau keterlambatan pertumbuhan, maka bisa segera diintervensi. Ini juga menimbang bayi setiap bulan juga merupakan salah satu upaya untuk mencegah bayi-bayi kita dari terjadinya stunting. Karena ketika kita tahu perkembangannya sesuai atau tidak sesuai, kita bisa langsung melakukan intervensi. Kemudian indikator yang keempat adalah perilaku menggunakan air bersih. Ya.
Jadi air bersih ini digunakan oleh keluarga untuk kebutuhan sehari-hari seperti mandi, mencuci, dan memasak. Di mana kita pastikan dari syarat fisik air bersih yang digunakan oleh keluarga adalah tidak berwarna, tidak keruh, dan tidak berbau, serta tidak berasa. Serta air bersih bisa berasal dari sumur air terlindung, air pompa, mata air terlindung, penampungan air hujan, dan air ledeng. Nah, untuk batasan sumber air dengan penampungan kotoran atau limbah minimal 10 meter. Nah, ini dikaji bahwa dengan jarak 10 meter ini E. coli tidak bisa menembus sumber air bersih tersebut. Sebelumnya, untuk capaian menggunakan air bersih di Kabupaten Karawang masih ada masyarakat Kabupaten Karawang menurut laporan teman-teman Promkes Puskesmas ada 9,84% yang belum menggunakan air bersih. Nah, penggunaan air bersih ini manfaatnya adalah mencegah kita atau anggota keluarga dari terjadinya penyakit infeksi seperti diare dan lain sebagainya. Nah, penggunaan air bersih juga merupakan salah satu pencegahan terjadinya stunting pada bayi-bayi kita, pada anak-anak kita. Kenapa? Karena mencegah tadi kurangnya nutrisi atau terjadinya infeksi sehingga nutrisi bagi bayi tidak tidak maksimal untuk diserap di tubuhnya. Nah, seperti itu ya. Oke, selanjutnya yang indikator yang kelima adalah mencuci tangan dengan air sabun dengan air bersih dan sabun ya, airnya air mengalir. Nah, ini untuk definisi operasionalnya adalah seluruh anggota keluarga di dalam rumah selalu mencuci tangan setiap kali tangan kotor, sebelum makan, sebelum merawat anak, sesudah buang air besar, dengan memakai sabun dan air mengalir. Tentunya indikator kelima juga ini sangat korelatif sekali dengan kondisi saat ini, di mana kita juga diharuskan untuk menerapkan prokes dalam rangka mencegah tertularnya dari COVID-19 ya. Untuk itu, indikator kelima mencuci tangan dengan air bersih dan sabun sangat sesuai untuk dilakukan. Namun di dalam data yang dihasilkan dari pendataan teman-teman Promkes di Puskesmas masih ada 15,59% masyarakat yang tidak melakukan mencuci tangan pakai sabun. Ini kita khawatirkan bisa berpotensi untuk tadi terkena atau tertular dari COVID-19 ataupun penyakit-penyakit infeksi lainnya yang ditularkan melalui jamah tangan. Kemudian indikator yang keenam adalah menggunakan jamban sehat. Ini indikator di mana diharapkan rumah tangga atau keluarga menggunakan jamban WC dengan bentuk leher angsa dan memiliki tangki septik atau lubang penampungan kotoran sebagai pembuangan akhir ya. Gambarnya seperti di dalam slide. Nah, kondisi di Kabupaten Karawang masih ada 21,06%. Kita bisa analogikan dari 100 rumah, ada 21 rumah yang tidak memiliki atau tidak menggunakan jamban sehat. Jadi kemungkinan polusi lingkungan dari E. coli masih banyak. Artinya kemungkinan juga terjadinya penyakit-penyakit infeksi di sekitar kita masih tinggi. Untuk itu, petugas Promkes diharapkan lebih masif lagi untuk mempromosikan penggunaan jamban sehat atau bisa dimasukkan ke dalam menu penyuluhan kesehatan di Puskesmas. Oke, indikator yang ketujuh yaitu memberantas jentik di rumah. Ini juga sangat relevan dengan kondisi saat ini, di mana biasanya pada bulan Januari, Februari, Maret adalah bulan-bulan di mana kasus DBD itu sangat tinggi di Kabupaten Karawang. Ya, nah pemberantasan jentik di rumah, definisi operasional adalah pemberantasan sarang nyamuk di rumah 1 kali seminggu agar tidak terdapat jentik nyamuk pada tempat-tempat penampungan air, baik itu bak mandi, gentong air, vas bunga, pot bunga, wadah pembuangan air dispenser, atau wadah pembuangan air kulkas, dan barang-barang bekas yang bisa menampung air. Nah, mungkin juga perlu diperhatikan bahwa saat ini, saat pandemi ini, ibu-ibu sering juga
memiliki tanaman-tanaman hias air, itu juga perlu dilihat apakah di tanaman hias itu ada jentik atau tidak. Dan lagi untuk bapak-bapak yang memiliki peliharaan seperti burung, nah tempat air minumnya harus diganti setiap hari karena itu bisa menjadi perindukan nyamuk ya atau menimbulkan jentik nyamuk. Nah, di data di Kabupaten Karawang di sini ada terlihat 18,64% masyarakat yang tidak melakukan pemeriksaan jentik. Ini juga berpotensi untuk perkembangan jentik nyamuk DBD. Untuk itu, kita juga harus lebih masif lagi dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya memberantas jentik di rumah. Kaitannya dengan endemi dari DBD di Kabupaten Karawang. Oke, ini adalah indikator dari gaya hidup ya. Salah satunya adalah makan sayur dan buah setiap hari. Nah, di mana diharapkan seluruh anggota di dalam rumah mengkonsumsi sayur dan buah setiap hari. Nah, untuk capaiannya di Kabupaten Karawang masih ada angka ya 16,69% masyarakat yang tidak makan buah dan sayur setiap hari. Ini sangat disayangkan karena Kabupaten Karawang merupakan kabupaten di mana kita dapat sangat mudah untuk mendapatkan buah dan sayur ya. Dan manfaat makan sayur dan buah tidak hanya untuk kesehatan, juga kita bisa mencegah penyakit-penyakit tidak menular dari perilaku tersebut. Contohnya adalah diabetes, obesitas, kemudian juga kanker. Untuk itu pengkonsumsi makan sayur dan buah setiap hari menjadi wajib atau perilaku yang bisa meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Kemudian indikator gaya hidup yang ke-9 yaitu melakukan aktivitas fisik setiap hari, di mana diharapkan anggota keluarga bisa melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit setiap hari, baik bentuknya jalan, lari, atau senam, atau melakukan kegiatan rumah tangga secara rutin seperti mencuci pakaian, mencuci mobil, mengepel lantai, dan berkebun. Kita lihat untuk angkanya di Kabupaten Karawang masih ada 16,74% yang tidak melakukan aktivitas fisik. Nah, ini bisa berpotensi untuk terjadinya penyakit hipertensi, kemudian penyakit obesitas, kemudian diabetes, dan lain sebagainya. Untuk itu, kita juga masih harus mempromosikan untuk atau pembudayaan aktivitas fisik sesuai dengan juga pesan Germas ya. Oke, selanjutnya, nah yang terakhir indikator gaya hidup sehat di dalam perilaku hidup bersih sehat adalah tidak merokok di dalam rumah. Diharapkan setiap anggota rumah tangga tidak merokok di dalam rumah. Dimaksudkan agar tidak menjadikan anggota keluarga lainnya menjadi perokok pasif yang berbahaya bagi kesehatan. Nah, di dalam datanya di Kabupaten Karawang masih sangat rendah ya, termasuk rendah dibandingkan indikator lainnya, di mana yang tidak merokok di dalam rumah hanya 53,57%. Jadi kalau kita analogikan, ada 5 orang dari atau ada 50 orang dari 100 orang yang merokoknya di dalam rumah. Jadi memungkinkan anggota keluarga lainnya menjadi perokok pasif. Mungkin ini bisa dijadikan tema yang pertama yang harus selalu diusung oleh petugas Promkes, mengedukasi masyarakat tentang kaitannya bahaya merokok ya. Baik, untuk selanjutnya di sini kita bisa melihat dari hasil pendataan teman-teman Promkes di Kabupaten Karawang, status rumah tangga sehat Kabupaten Karawang adalah 60,09% dan yang tidak sehat 39,91%. Jadi dari 10 rumah ada 6 rumah yang sehat dan 4 yang tidak sehat. Ini masih termasuk ke dalam kategori yang rendah ya, yang harus kita selalu tingkatkan agar seluruh masyarakat Karawang bisa mengenyam hidup yang sehat dan sejahtera. Untuk itu, kita sebagai promotor kesehatan harus senantiasa mempromosikan atau mengedukasi masyarakat
untuk meningkatkan kualitas hidupnya agar semua bisa meningkatkan derajat kesehatan dan terhindar dari beberapa penyakit yang merugikan kesehatan. Oke, demikian hasil dari kesimpulan pendataan program perilaku hidup bersih dan sehat di Kabupaten Karawang. Untuk itu, teman-teman Promkes silahkan memberikan komentar, kritik dan sarannya di kolom komentar agar kita bisa memperbaiki kondisi kesehatan di Kabupaten Karawang. Sekali lagi, mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan dan terima kasih atas segala perhatian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.